Halo, perkenalkan, nama saya Jemisa Umbu Marieta Paliosa. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Geografi dengan NIM 2101100106. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Selamat menyaksikan. Bab 1, latar belakang. Merdeka Belajar adalah bagian dari kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI. Nadiem berpendapat bahwa kebijakan kurikulum terkait Merdeka Belajar harus dilakukan peneroban awal terlebih dahulu kepada para pendidik sebelum hal tersebut disampaikan atau diterapkan kepada peserta didik. Selain itu, Nadiem juga mengatakan terkait kompetensi guru yang levelnya berada di level apapun itu, tanpa adanya proses penerjemahan dari kompetensi dasar yang ada serta erat kaitannya dengan kurikulum, maka pembelajaran tidak akan terjadi. Di kemudian hari, sistem pembelajaran juga akan memiliki nuansa yang berbeda, yakni tadinya pembelajaran selalu menggunakan ruang kelas, maka suasana berbeda seperti belajar di luar ruang kelas akan dicoba untuk terrealisasi pada kurikulum Merdeka Belajar ini. Selanjutnya, penekanan proses pembelajaran lebih ditekankan pada pembentukan karakter siswa. Hal ini diterapkan dengan cara pendidik dan peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik melalui kegiatan belajar mengajar dengan metode diskusi. Tidak akan membuat psikologis peserta didik merasa takut. Dengan demikian, penerapan pembelajaran yang seperti ini tetap tidak melupakan bagaimana capaian kompetensi yang harus didapat. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka Belajar ini berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan mengaitkan pada pembentukan karakter peserta didik. Sebab itu, terkait dengan penerapan sistem pembelajaran yang menekankan pada pembentuk karakter siswa, maka bentuk penilaian yang terjadi juga tidak hanya sebatas menentukan dalam sebuah perankingan, yang mana kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini lebih menekankan bagaimana bakat dan kecerdasan dari setiap peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda pada bidangnya masing-masing. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Yang ketiga, bagaimana implikasi hasil penelitian ini terhadap pengembangan pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. C. Tujuan penelitian. Yang mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil dan penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Kedua, menganalisis pengaruh penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Yang ketiga, merumuskan implementasi hasil penelitian terhadap pengembangan pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Yang kedua, memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul. Dan ketiga, memberikan sumbangan bagi pengembangan pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waibakul dan sekolah-sekolah lainnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik. Data penelitian dikumpulkan melalui
teknik observasi, wawancara, dan tes. Teknik observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran geografi di kelas. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar dari guru dan siswa. Teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial. Bab 2 Kajian Pustaka. 2.1 Kurikulum Merdeka Belajar. 2.1.1 Pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Latar belakang kurikulum Merdeka Belajar, penerapan kurikulum Merdeka Belajar. 2.2 Hasil belajar, pengertian hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 2.3 Geografi, pengertian geografi, ruang lingkup pembelajaran geografi. Bab 3 Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang dikemukakan Meleong 2014 dalam artikel. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Waktu dan tempat penelitian di SMA Negeri 1 Wakul. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Wakul. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara dan dengan guru mata pelajaran geografi. 3. Dokumentasi terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah SMA Negeri 1 Wakul. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, pedoman observasi, pedoman wawancara, alat perekam wawancara, dan catatan lapangan. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran geografi.